Hey guys, kamu pasti tahu kan dengan monumen ini? Ya, betul sekali. Ini adalah Monas. Monas menjadi ciri khas Jakarta. Jadi, apabila kamu belum mengunjungi Monas, berarti kamu belum pernah ke Jakarta. Monas adalah tugu bersejarah yang menjadi bukti perjuangan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Tugu Monas berdiri kokoh di lapangan Merdeka yang terletak di jantung ibu kota DKI Jakarta. Kita memang sudah tahu dengan Monas, tapi apa kamu tahu dengan sejarah berdirinya Monas? Yuk kita simak videonya. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa tahu video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Jadi, sejarah Monas dimulai setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta yang sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Dan disusul dengan pengakuan kedaulatan RI oleh pemerintah Belanda pada tahun 1949. Lalu Presiden Soekarno merencanakan untuk membangun sebuah monumen nasional tepat di depan Istana Merdeka yang berlokasi di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Tugu ini didirikan untuk mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945. Dan pada tanggal 17 Agustus 1954, sebuah komite nasional dibentuk untuk mengadakan sayembara mendesain Monas. Pada tahun 1955, terdapat 51 karya yang masuk, tapi hanya karya dari Frederick Silaban yang memenuhi kriteria. Lalu, Komite Nasional meminta Frederick Silaban untuk menunjukkan rancangannya kepada Presiden Soekarno. Tapi Soekarno kurang suka dengan rancangannya. Presiden Soekarno ingin monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Akhirnya Frederick Silaban merubah rancangannya agar terlihat seperti lingga dan yoni. Konsep lingga dan yoni ini dipakai karena keduanya melambangkan kesuburan yang melekat di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Lalu Frederick menyusun kembali rancangan Monas sesuai dengan permintaan Presiden Soekarno. Tapi rancangan tersebut memakan biaya yang terlalu besar dan tidak bisa dibiayai oleh anggaran negara karena kondisi ekonomi pada saat itu cukup buruk. Lalu Presiden Soekarno mengusulkan kepada Frederick untuk mengecilkan Monas agar biayanya tidak terlalu besar. Tapi Frederick menolaknya dan menyarankan agar pembangunan ditunda saja sampai ekonomi Indonesia membaik. Akhirnya, setelah menunggu lebih dari 1 tahun, pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas resmi dibangun di atas lahan 80 hektar. Soekarno meminta arsitek R.M. Sudarsono untuk melanjutkan rancangan Frederick yang tertunda. Sudarsono menambahkan angka 17, 8, dan 45 yang melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk proses pembangunannya memakan waktu selama 14 tahun. Dan pada tanggal 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Dan sejak saat itu, pengunjung bisa melihat keindahan kota Jakarta dari ketinggian puncak Monas.